Tidak ada nasihat yang terbaik agar seseorang itu dia semakin taat kepada Allah. Itu adalah nasihat kematian. Mengapa demikian hadirin makumullah? Karena peristiwa kematian ini adalah peristiwa yang pasti akan dialami setiap manusia yang bernyawa. Apapun latar belakangnya, siapapun dia, apakah seorang pejabat atau rakyat jelata berdarah biru atau yang masyarakat biasa, semua kita pasti akan menghadapi satu kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nasihat yang terbaik agar seseorang itu dia semakin taat kepada Allah. Itu adalah nasihat kematian. Mengapa demikian hadirin makumullah? Karena peristiwa kematian ini adalah peristiwa yang pasti akan dialami setiap manusia yang bernyawa. Apapun latar belakangnya, siapapun dia, apakah seorang pejabat atau rakyat jelata berdarah biru atau yang masyarakat biasa, semua kita pasti akan menghadapi satu kematian. Sehingga Nabi SAW dalam satu riwayatnya dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang senantiasa koreksi akan dirinya. Orang yang senantiasa muhasabah akan dirinya, apa kekurangan dirinya, apa yang harus diperbaiki agar dia semakin dekat dengan Allah. Dan orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang senantiasa beramal di mana amalannya dia lakukan adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal ajizu man atba' nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berharap kosong kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi tanpa melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka hadirin Allah, gunakan waktu ini sebaik mungkin. Waktu hidup ini sesaat. Waktu hidup ini, semakin hari kita lalui dunia ini, itu semakin berkurang di hadapan Allah. Artinya umur kita tidak semakin bertambah di hadapan Allah, tetapi dalam hitungan Allah usia umur yang kita miliki ini semakin berkurang. Maka oleh karena itu kita gunakan usia yang diberikan Allah ini untuk taat kepadanya. Dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa, kata Allah, dia berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka di situ Allah katakan, maka hendaklah dia falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka jangan sekali-sekali, kata Allah, mempersekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan sesuatu. Artinya amalan yang dilakukan ini betul-betul setiap amalan yang kita lakukan itu, amalan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Setiap amalan yang kita lakukan itu betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ria, jangan
ada ingin memamerkan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan melakukan itu, hadirin Allah. Karena amalan-amalan mempersekutukan Allah, di antaranya ria, amalan-amalan itu adalah membuat pahala kita nanti itu kosong di hadapan Allah. Sia-sia amalan kita kerjakan di hadapan Allah. Seperti diibaratkan oleh Al-Quranul Karim, seperti debu yang berada di atas kaca, kemudian datang angin meniup kaca ini, maka debu yang tadinya tampak terlihat, pada akhirnya debu ini tidak terlihat karena tertiup oleh angin. Begitulah amalan kebaikan kita. Semakin kemusyrikan kita lakukan, ria kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan kita ini di hadapan Allah itu akan semakin sia-sia, hadirin Allah. Gunakan waktu ini sebaik mungkin, masa hidup ini, sebelum datanglah masa kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.